Pisau Anda meleset ketika untuk memotong daging atau merasa kurang tajam, jangan buru-buru diasah dengan batu. Coba tajamkan dengan stik asah ini. Ini adalah stik asah merek Carne buatan China. Harganya ramah di kantong. Tapi pertanyaannya, apakah alat seharga 200 ribuan ini benar-benar bisa bikin pisau tumpul kembali menjadi tajam dalam hitungan detik? Atau malah bikin mata pisau kita menjadi makin tumpul atau rusak? Oke, kita habis ini akan tes dan cek bagaimana alat ini bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di NV, channel edukasi dunia pisau. Kalau kita mendengar alat-alat penajaman dari China, kita pasti akan sedikit skeptis. Apakah alat ini benar-benar bisa berfungsi dengan baik, ataukah hanya gimmick, atau memang alat ini bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Yang akan kita bahas kali ini adalah stik asah merek Carne buatan China. Terus terang, pertama kali memegang produk ini, saya cukup terkejut. Karena bentuknya mirip sekali dengan sebuah brand ternama buatan Jerman yang harganya mungkin berkali-kali lipat dari stik asah ini. Dan secara konstruksi, secara detail anatomi, ini sangat mirip sekali. Tapi dengan harga yang jauh di bawahnya. Stik asah ini harganya kisaran 250 ribuan, 200 ribuan, tergantung Anda membeli di mana. Kalau Anda cukup beruntung bisa dapat harga 200 ribu kecil. Tapi stik asah ini setelah saya coba cukup membuat saya terkejut. Kita akan tes apakah ketika kita membeli alat ini kita benar-benar membeli sebuah alat yang berfungsi atau kita cuma buang-buang uang. Ini pisau yang sudah cukup tajam digunakan untuk bekerja. Kita akan tes. Ya. Dia mempunyai ketajaman yang cukup baik. Kita akan tumpulkan dengan alat ini. Kita simulasikan pisau ini sudah menurun ketajamannya dipakai untuk bekerja. Kita akan gores pada bagian bawah. Ini simulasinya adalah sudah terkena benda atau materi saat bekerja sehingga ketajamannya menurun. Oke, kita tes. Sudah tidak bisa memotong. Perhatikan. Ini sudah saya tekan. Sobek. Sobek. Sekarang kita akan mencoba mengembalikan ketajaman pisau yang sudah menurun ketajamannya ini dengan stik asah ini. Ketajamannya bukan berarti hilang. Dia hanya menurun. Dia masih bisa memotong, tapi ketajamannya sudah berkurang jauh. Ya. Oke, kita coba. Sepuluh kali kanan, 10 kali kiri. Dengan kertas yang sama, kita cek. Ketajamannya kembali. Ya. Alat ini bisa mengembalikan ketajaman pisau yang sudah menurun. Oke, mantap ya? Mantap. Oke, selanjutnya kita akan membahas detail anatomi dari stik asah ini secara close up. Dan akan ada hal-hal yang membuat Anda terkejut. Perhatikan dengan seksama, saya yakin Anda pasti akan terkejut melihatnya. Oke, sekarang kita bahas produknya. Secara konstruksi, stik asah ini cukup kokoh. Ya. Bobotnya mantap. Gagangnya juga dibuat dengan sangat baik. Materialnya ini sepertinya dari plastik. Bentuknya heksagonal ya, sedikit ada kotak-kotak tapi cukup nyaman di genggaman. Terus kemudian di sini ada guardnya untuk menjaga agar tangan tidak tertebas saat mengasah. Terus kemudian di sini ada ring yang bisa digunakan untuk cantolan ketika tidak digunakan. Dari arsirannya ini masuk ke reguler. Jadi tidak terlalu kasar
dan juga tidak terlalu halus. Secara overall build quality-nya cukup halus, cukup bagus. Ya, tidak ada cacat yang biasanya bawaan dari produk-produk buatan Tiongkok, tapi ini dari ujung ke ujung sangat halus. Ternyata stick asa ini bisa dibuat knockdown atau bisa dipisah-pisah. Jadi pada bagian guard ini kita pegang kuat, ya, kita putar. Nah, kita putar dia akan kendor. Setelah kendor, pegang bagian sini, pada bagian ring kita putar. Nah, bagian ring akan terlepas. Di sini ada drat ulir. Guardnya tinggal kita tarik. Nah, sudah lepas. Kemudian di sini ada semacam pivot atau sambungan atau kontak. Ini bisa kita lepas juga rodnya. Pinnya juga bisa kita lepas. Kemudian guardnya kita lepas. Nah, stick asa ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Yang menjadi menarik adalah ketika kita bosan dengan bentuk gagangnya, kita bisa membuatnya secara custom, entah dengan menggunakan kayu atau bahan yang lainnya, kita bisa menggantinya. Selanjutnya, ada lagi yang menarik dari stick asa ini. Ya, konstruksinya ini selain dibuat dengan sangat baik dan cukup rapi, kita akan melihat ada kelebihan lain dari stick asa ini. Ini terbuat dari besi guardnya. Coba kita tempelkan. Ya, tidak jatuh. Ada magnet pada bagian pangkal rod ini. Tapi kalau kita geser ke tengah, magnetnya hilang. Tapi kalau kita geser lagi ke bagian ujung, ya ada magnetnya lagi. Tidak jatuh. Ya. Tapi kalau kita geser ke sini, magnetnya hilang lagi. Di sini merek Carne bergambar untanya juga diarsir dengan sangat rapi. Kemudian arsiran dari sharpening sticknya ini juga cukup rapi. Oke, kita akan coba rakit lagi. Sebenarnya tidak terlalu sulit juga merakitnya. Yang penting semua tersambung dengan baik dan kencang, sehingga nanti pada saat digunakan dia bisa berfungsi dengan baik lagi. Cukup mudah dan cukup cepat dalam merakitnya. Ada trik dalam mengencangkan, jangan diputar ke bagian ini, karena kalau saya pribadi khawatir ini bagian yang cukup ringkih, ketika kita putar mengencangkannya di bagian sini, dia akan patah. Kalau saya mengencangkannya pada bagian guard, kita pegang seperti ini, kita putar. Ya, ya ini udah kencang banget, udah kokoh lagi. Tidak ada goyang-goyang lagi. Oke, kurang adil kalau kita tidak membahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas. Sharpening stick ini harganya murah. Jauh lebih murah daripada merek Eropa atau merek-merek lain yang memang punya brand dan mempunyai anatomi seperti ini. Kemudian bisa digunakan secara praktis, hanya butuh beberapa saat untuk mengembalikan ketajaman pisau yang ketajamannya sudah menurun. Dan materialnya juga cukup baik. Menurut saya ini akan awet dibandingkan dengan merek-merek buatan Tiongkok lain. Awet dalam artian ketika sering digunakan, dia menurut saya akan bertahan lebih lama. Kekurangannya menurut saya bobotnya lumayan. Ini kalau tidak terbiasa akan cepat membuat tangan agak capek. Ya mungkin dibandingkan merek Tiongkok lain mirip-mirip sih ya, tapi ada beberapa merek yang secara bobot jauh lebih ringan. Kemudian meskipun stick asa ini bisa mengembalikan ketajaman dengan baik, tapi bukan berarti stick asa ini bisa digunakan mengasah dari nol.
Kalau pisau teman-teman memang benar-benar tumpul cukup parah, ya tajamkan dulu dengan batu asah atau belt grinder atau yang lainnya, baru kemudian di finishing dengan stik asah ini. Jadi stik asah ini fungsinya ini bukan untuk mengasah secara total, tapi lebih mengembalikan ketajaman ketika menurun dan mengembalikan mikroseratit yang mungkin sudah rolling. Oke, kesimpulannya, apakah stik asah merek Carney ini layak untuk dibeli? Menurut saya sangat layak. Karena alat ini bisa membantu pekerjaan kita dengan baik tanpa perlu kita repot-repot. Harganya cukup murah, cukup terjangkau, bentuknya sangat eksklusif, mirip dengan yang harganya juta-jutaan. Jadi ketika rekan-rekan ketajaman pisaunya sudah menurun saat bekerja, tidak perlu bingung. Dengan stik asah ini, ketajaman pisau akan bisa dikembalikan dengan seketika. Saya tidak di-endorse, alat ini benar-benar saya beli sendiri dengan uang saya sendiri. Saya tidak ada pesan sponsor apapun. Ini murni benar-benar review dari sudut pandang saya. Bagi yang penasaran, nanti akan saya cantumkan di deskripsi di mana saya membeli stik asah ini. Silahkan hubungi sendiri, saya tidak jualan. Silahkan kontak sendiri dan silahkan bertransaksi. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampaikan video ini kepada teman-teman yang kebingungan menajamkan pisaunya kembali. Saya berharap video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.